Tema kita di minggu pertama ini, tema yang sama, yaitu hidup bermakna di usia indah atau usia senja. Biasa kalau kita mau dimasukkan ke dalam persekutuan lansia itu, kadang kita tidak mau menerima. Kita belum mau kalau kita belum umur 60 tahun atau 56 ke atas. Peraturan baru GPI Papua, usia lansia itu ada di usia 56 tahun. Untuk itu yang usia 50 ke 55 itu mereka belum bersedia untuk masuk ke persekutuan lanjut usia. Tetapi di sini mau mengatakan bahwa usia lanjut itu atau lanjut usia itu adalah usia yang indah atau usia yang senja. Kenapa dikatakan indah? Padahal mau dibilang itu usia yang sudah tua, kenapa dikatakan indah? Kecuali usia yang remaja, pemuda, itu yang sering dikatakan usia yang indah. Tetapi kalau kita lihat kata senja, usia senja, biasa kalau kita lihat senja-senja itu dia indah. Orang biasa ketika melihat senja itu indah, mereka pergi untuk berfoto-foto di senja itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, usia senja atau senja itu ialah suatu keindahan yang kita lihat secara mata manusia. Terkadang kita melihat keindahan itu hanya di mata, tidak berasal dari hati nurani kita. Kalau kita mau memahami sungguh tentang usia senja yang bermakna dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka apa itu makna dari usia senja atau indah itu? Kalau di tema tadi bilang hidup bermakna di usia senja, berarti hidup bermakna yang seperti apa? Hidup bermakna di usia indah atau usia senja itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang menjadi berkat bagi sesama kita, hidup yang menjadi berkat bagi anak cucu kita, dan hidup yang berbuah bagi semua orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada bersama-sama dengan orang tua kekasih kita yang sudah ada pada usia lanjut, terkadang kita melihat dalam kehidupan mereka itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Kita berpikir atau kita bayangkan bahwa ketika orang tua yang sudah ada di usia senja atau usia lanjut itu, orang tua yang sudah paham tentang segala sesuatu yang dijalani dalam kehidupan ini, dari mulai lahir sampai usia 50 sampai ada pada usia 80 dan seterusnya. Kita berpikir bahwa mereka sungguh memahami akan kehidupan ini karena mereka sudah melewati banyak fase, baik itu fase-fase yang menyenangkan, tetapi juga ada fase yang tidak menyenangkan. Tetapi mau dikatakan di sini bahwa orang tua yang ada di usia senja itu sering dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena kehidupan mereka, tingkah laku mereka itu berbalik seperti anak-anak yang masih kecil. Mungkin kalau ada di usia 50, 60, 70 belum terlalu. Tapi kalau 70 ke atas sampai 80 itu, kita lihat bahwa kehidupan orang tua kekasih itu mereka kembali seperti anak-anak. Kenapa dikatakan mereka kembali seperti anak-anak? Tingkah laku mereka, tutur kata mereka itu seperti anak-anak yang masih kecil. Contoh, saya punya mama itu
sekarang usia 80 tahun. Kemarin waktu belum 80 tahun itu masih berlaku sebagai orang-orang yang tadi saya bilang sudah melewati banyak fase kehidupan. Tapi ketika ia ada pada usia yang ke-80 tahun, maka kehidupan cara tindakan dalam kehidupan setiap hari itu berbalik. Bukan lagi seperti orang tua yang sudah melewati fase-fase itu, tetapi berbalik seperti anak-anak kecil. Jadi seringkali kalau saya pergi, saya pulang itu pasti ada laporan. Mama lapor, kalau hari ini Adel begini-begini, kayak hidup dalam rumah itu kayak anak-anak kecil, baku-baku ganggu gitu. Jadi pasti ada laporan-laporan. Kadang juga berpikir bahwa kita tidak memperhatikan. Kehidupan di usia senja itu mereka berpikir bahwa mereka punya hidup itu lebih indah daripada ada bersama-sama dengan kita sebagai anak-anak. Kenapa mereka berpikir bahwa mereka punya hidup itu lebih indah ketika ada bersama-sama dengan anak-anak? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika mereka ada bersama-sama dengan kita, anak cucu yang ada, mereka ingin kembali pulang ke mereka punya tempat kediaman. Terkadang kalau bikin salah sedikit langsung bilang, saya pulang sudah. Karena memang saya sudah tidak diperhatikan, saya sudah tidak dihargai, dan lain sebagainya. Padahal kehidupan itu yang perlu juga kita memahami dalam kehidupan kita setiap hari sebagai anak-anak dan cucu-cucu. Mereka butuh perhatian khusus atau perhatian penuh kepada mereka. Jadi kalau memang kita perhatian kepada anak-anak, maka perhatian yang sama juga kita harus berikan kepada mereka. Ketika kita memperhatikan anak-anak lebih, maka mereka akan cemburu. Mereka berpikir bahwa mereka sudah tidak dihargai, sudah tidak disayangi. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan kita di saat ini mau mengatakan pada ayat yang ke-13 bahwa pohon korma yang terus bertunas dan pohon aras yang selalu bertumbuh subur mengibaratkan kebenaran yang akan selalu berpihak kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Sehingga kita akan disebut orang benar. Bagian Mazmur ini dia melakukan tindakan kebenaran di hadapan Allah, sehingga dalam menghadapi musuh sekalipun ia percaya bahwa Allah akan selalu ada di pihaknya. Karena di bagian firman Tuhan tadi perikopnya bilang bahwa Allah adalah hakim yang adil. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau hidup bermakna bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan anak cucu kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka kita harus senantiasa melakukan hal-hal yang baik itu dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik itu dalam kehidupan kita setiap hari, maka kehidupan kita akan menjadi bermakna bagi kehidupan banyak orang. Kita diwajibkan untuk senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah ada dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, kita sudah belajar tentang firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu harus bermakna bagi orang lain. Kalau kita hidup terus untuk diri kita sendiri, kita tidak bermakna, kita tidak berbuah bagi orang lain, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita hidup bermakna, hidup berbuah, artinya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Itu berarti bahwa kita harus melakukan
harga yang mahal itu yang Tuhan bayarkan untuk kita itu? Karena berharga di mata Tuhan bukan dinilai dengan uang atau dinilai dengan apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, tetapi itu semua dinilai dengan segala sesuatu yang kita lakukan baik dalam kehidupan kita. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Karena kita dibedakan dari ciptaan Tuhan yang lain. Kita diciptakan dengan akal budi, pikiran, perasaan. Itu berarti bahwa segala sesuatu yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ini harus bermakna. Maka di sini disebutkan bahwa ada 3 hal supaya kita bisa hidup dan tetap bermakna. Maka di sini dalam ayat yang ke-13 dikatakan tadi bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Itu berarti bahwa kehidupan kita harus bermakna. Kalau kita hidup sebagai orang benar, hidup kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetapi juga bagi sesama kita yang ada bersama-sama dalam persekutuan-persekutuan yang boleh kita bina dari hari lepas ke hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang tadi saya sebutkan supaya kita menjadi orang-orang yang bermakna dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sesama kita, tetapi juga dalam persekutuan yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Maka marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam kehidupan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, yang senantiasa dituntun oleh Tuhan. Kita menyerahkan akan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita hidup bersandar kepada Tuhan. Kita belajar dari hari ini ketika kita belum ada di usia lanjut. Karena satu saat juga kita akan ada di usia itu. Kalau hari ini kita belajar tentang firman Tuhan untuk nanti hidup di masa lanjut usia itu bermakna, maka ketika kita bermakna untuk Tuhan, bermakna untuk orang lain, maka yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yang pertama, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dituntun oleh Tuhan supaya bisa melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa berserah diri kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin kita untuk melewati hari-hari hidup kita, supaya ketika kita memasuki usia senja itu, maka kita dapat dikatakan sebagai senja-senja yang indah, yang bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita tidak berbalik seperti anak kecil, tetapi kita senantiasa menjadi orang yang sudah melewati fase-fase kehidupan yang banyak itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup bermakna juga bukan karena durasi yang kita jalani, yang kita alami setiap waktu. Tetapi hidup bermakna di usia senja itu adalah bukan juga kita melihat dari angka yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kita juga tidak perlu khawatir untuk ada di usia senja itu.
Ketika kita ada di usia senja, mari kita menjadi orang tua yang hidupnya bermakna bagi anak cucu, tetapi juga bagi orang lain. Hidup yang bermakna bagi anak cucu dan bagi orang lain yaitu kehidupan yang harus menyaksikan Kristus, sehingga masa tua kita tetap bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita selama menjalani kehidupan kita dengan masa-masa lanjut usia kita, sehingga ketika kita tiba pada usia yang lanjut itu, kehidupan kita senantiasa bermakna bagi orang lain, tetapi juga bermakna bagi Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani akan kehidupan kita bersama Kristus. Kita belajar untuk melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa mencerminkan Kristus itu dalam kehidupan kita, supaya kita terus berbuah, menghasilkan buah bagi kehidupan kita, bagi anak cucu kita, tetapi juga bagi orang banyak yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.